Shalom, horas madihamuak kainang. Kita akan melaksanakan ibadah PA kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Amin. Kita awali ibadah PA kita merede sian bukwede 117 ayat sadar. Jehovah di batatado hartano batu ata musutai kontaludo di ban pangon dingata yang memusuhi masih bolisi jorbudo tahini mangagojol mai dan dapot namangatu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah bersekutu bersehati di sini ingin melaksanakan PA kami. Mari Bapa berikan kami pencerahan, berikan kami bekal, berikan kami pengajaran dari firman-Mu. Bersabdalah untuk bekal kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dihamunak kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Bahan PA untuk hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020, untuk seksi parupuan ditetapkan dari kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai 28. Saya akan baca demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Di Amunak Kainanami ada satu lirik lagu dari Nahum Situmorang yang mengatakan, meragam-ragam do anggo sita-sita dihita manusia, marasing-asing do anggo pangidoan diganuk-ganuk jolma. Ini sesungguhnya adalah gambaran nyata bahwa manusia memang berbeda, beraneka ragam. Itulah kodrat manusia. Kita berbeda warna kulit, bentuk tubuh, bahasa, suku, kebiasaan, keinginan-keinginan, sifat, dan lain-lain. Perbedaan itu nyata. Dan itu tidak masalah sesungguhnya. Itu tidak membuat kerugian sesungguhnya. Namun yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan, perbedaan-perbedaan itu melahirkan pengelompokan, diskriminasi, dan pengkotak-kotakan. Maka adalah perasaan-perasaan sebagian manusia merasa superior, merasa istimewa, merasa lebih layak, merasa lebih beruntung, sedangkan yang lain dianggap lebih rendah derajatnya dan inferior, dan lain-lain dan lain-lain. Pengelompokan, pengkotak-kotakan semacam itu membuat manusia membangun tembok pemisah, dinding-dinding penghalang, sehingga nantinya akan melahirkan konflik-konflik sosial, bahkan kerusuhan. Itulah yang menjadi persoalan. Jadi bukan perbedaan-perbedaan keanekaragaman itu, tetapi
adalah pengelompokan dan perasaan dia lebih superior dari yang lain, dia lebih istimewa dari yang lain, dia lebih rohani, lebih religius dari yang lain. Dan itulah yang terjadi juga di gereja Tuhan di Galatia, sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat ini. Para anggota jemaat yang berlatar belakang Yahudi merasa lebih pantas, lebih istimewa, lebih spesial dari anggota jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi. Dan ini tentu melahirkan ketegangan dan ketidakharmonisan di tengah-tengah gereja Tuhan. Oleh karena itulah Rasul Paulus dari awal tadi menegaskan di ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kamu semua adalah anak-anak Allah, artinya satu keluarga besar, keluarga kerajaan Allah. Maka kalau satu keluarga ada ikatan-ikatan, ada keterhubungan, ada jaringan-jaringan di antara mereka walaupun berbeda suku, ras, dan juga bentuk fisiknya, keinginan-keinginannya, kebiasaan-kebiasaannya berbeda. Tapi mereka diikat oleh satu keluarga besar kerajaan Allah. Mereka anak-anak Allah. Dan kenapa mereka menjadi anak-anak Allah? Jelas tadi Rasul Paulus mengatakan karena Yesus Kristus. Apa itu Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah kasih yang misteri, yang sangat tidak bisa dipahami manusia. Itulah yang membuat Tuhan Yesus mau mengorbankan apapun supaya manusia menjadi anak-anaknya. Dan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, orang-orang yang diselamatkan itu, kita, para anggota jemaat, harus hidup di dalam kasih itu. Hamunak kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, sungguh sangat berharga surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Galatia waktu itu, dan juga untuk kita di segala zaman, bahwa manusia secara kodratnya memang berbeda, beraneka ragam, tapi itu tidak menjadi alasan untuk terjadi pengkotak-kotakan, diskriminasi, dan pengelompokan atau rasial. Itu tidak boleh. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mempunyai kerinduan kebersamaan semua para pengikutnya, mempersatukan, mempersekutukan semua perbedaan-perbedaan yang ada. Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan tingkat pendidikan, bukan berdasarkan status sosial atau status ekonomi, tetapi kita diselamatkan berdasarkan kasih-Nya. Dan itulah yang mempersatukan kita. Perbedaan-perbedaan yang ada, keanekaragaman yang ada, hanya mungkin disatukan oleh kasih Yesus Kristus. Dan kasih itulah yang menguasai kita, dan itulah yang kita harus hidupi. Dan tindakan-tindakan kasih harus nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Hamunak kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, pesan yang sangat indah dari nats kita. Tentu kita sambut firman ini dengan sukacita, dengan rasa syukur, karena kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena suku kita, bukan karena tingkat pendidikan kita, bukan karena status sosial kita, tapi karena kasih-Nya. Artinya, sebesar apapun dosaku di masa lalu,
seburuk apapun aku, sehina apapun aku, ternyata kasih Kristus menjangkau, merangkul. Kasih Kristus tidak terbatas dan tidak boleh dihalangi tembok-tembok pemisah. Dia hadir menjangkau aku dan menguduskan aku, menyucikan aku sehingga aku menjadi anaknya, menjadi burungnya, menjadi pewaris kehidupan kekal di kerajaannya, karena aku adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Inilah berita sukacita yang harus kita sambut dengan rasa syukur. Kita harus lepaskan segala kemelut yang membuat kita selama ini terpuruk. Saudaraku dan juga Hamuna Kainanami, di bulan yang istimewa spesial Agustus ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Ternyata Tuhan Yesus telah memerdekakan kita, telah mengeluarkan kita dari segala belenggu, pengkotak-kotakan perbeda-bedaan. Kasih Kristus telah mempersatukan kita. Kerinduan Kristus adalah mempersekutukan, mempersatukan, dan kita hidup di dalam kebersamaan. Mari kita lihat siapakah manusia itu sesungguhnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tak ada yang bisa bertahan. Apapun sukunya, tak akan berani bertahan menghadapi COVID-19. Apapun latar belakang pendidikannya, status sosialnya, apapun kebiasaannya, apapun bahasanya, tak ada yang mampu bertahan. Artinya, memang manusia tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial, tidak ada yang superior. Kita sama, lemah, hina, dan tak berharga. Tetapi kasih Yesus Kristus telah mengangkat kita, bukan karena suku kita, bukan karena tingkat pendidikan kita, tapi karena kasih-Nya. Izinkan saya membaca ayat yang terakhir, ayat 28 tadi. Demikian, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Bagi Tuhan, tidak ada masalah apakah dia Yunani, Yahudi, Batak, Minang, Aceh, atau apapun, laki-laki, perempuan, karena kasih Kristuslah yang menyelamatkan, bukan dari latar belakang kita, bukan karena kesalehan kita, perbuatan baik kita, bukan itu yang menyelamatkan. Kasih Yesus Kristus. Terimalah kasih Yesus Kristus itu dan hiduplah di dalamnya. Hanya oleh kasih Yesus Kristuslah bisa membuat kita melewati setiap perbedaan, setiap tembok-tembok pemisah, dinding-dinding penghalang. Hanya kasih Kristus yang bisa menembusnya. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Dia disalibkan. Maka tirai-tirai yang ada di bait Allah itu semuanya dikoyak. Pemisah-pemisah tidak ada lagi. Itulah kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dimerdekakan. Mari melihat setiap orang menjadi sasaran kasih kita. Siapapun dia, setiap orang, apapun latar belakangnya, agamanya, kita harus mengasihi mereka. Sebab kita telah diselamatkan oleh kasih Yesus Kristus. Inilah berita besar, berita sukacita. Sambutlah dengan rasa syukur, sebab ternyata bagi Tuhan kita sama. Kekurangan kita di dalam beribadah, di dalam berbagai hal akan disempurnakan oleh kasih Yesus Kristus. Maka hiduplah di dalam kasih itu sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang merdeka.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih sebagai orang-orang merdeka, mengasihi setiap orang, sebab dengan kasih itu kami bisa untuk melewati setiap dinding-dinding pemisah, pengelompokan perbedaan, keanekaragaman. Tuhan sangat merindukan kebersamaan di antara kami, saling mengisi, saling menolong. Kami rapuh, kami tidak berdaya, tetapi dengan kasih daripadamu, kerjasama dan saling tolong menolong, kami bisa melewati setiap kesulitan hidup. Terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan kami untuk tidak sombong dan angkuh, sebab kami sesungguhnya tidak layak menjadi anak-anak-Mu, tidak layak diselamatkan. Hanya kasih-Mu yang tak terbatas itulah yang memungkinkan kami menjadi pewaris kehidupan kekal. Kami mau serahkan semua anak-anak-Mu, seksi paropuan di gereja-Mu. Tuhanlah yang memimpin, menuntun, memberkati mereka, menyertai mereka. Apapun saat ini yang mereka lakukan, mungkin dari antara mereka ada yang sakit, biarlah juga tangan-Mu Tuhan yang ikut untuk membantu mereka untuk menjadi sembuh dari penyakit-penyakit yang diderita. Mereka yang sedang berduka, mengalami berbagai penderitaan, biarlah juga firman-Mu yang menguatkan dan menghiburkan mereka melewati hari-harinya. Kami juga berdoa buat bangsa ini yang akan merayakan hari kemerdekaannya, pemberian Tuhan, supaya kami bisa kembali merajut persatuan dan kebersamaan, bergotong royong bersatu hati, yang beraneka ragam suku, agama, dan kebiasaan di negeri ini, di bawah pemerintahan yang sah yang Tuhan tetapkan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami bersatu hati membangun negeri ini sembari memuji-muji Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapasaha ma peleata uhut mahita marede bukwede 650 ayat sadap. Parpahamaranggioni lampot jala togu, sikop mahasadauni di Yesus burju, rob sauduran hitabe marholong natutu, mardame marlas rohama di Yesus itu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Orasma di hitaon, Tuhan Yesus memberkati.